mantan kamu tuh merasa nyesel buat mutusin kamu atau nyelingkuhin kamu. Kamu harus berani berubah dalam diri kamu sendiri. Misalnya dari penampilan kamu nih nggak pernah semira nih, kayak aku kan sekarang. Di video kali ini aku tidak akan bercerita mengenai sejarah-sejarah atau para ratu. Kali ini aku akan membagikan tentang tips menjadi jomblo berkualitas. Gimana sih jadi jomblo berkualitas supaya kita nggak norak pada saat jomblo? Simak tips dari aku sesuai dengan pengalaman pribadi ini. Khususnya di Indonesia banyak banget para wanita, khususnya wanita yang habis putus pacaran, itu menganggap jomblo itu sebagai jomblo yang sengsara, menderita adalah orang yang paling menderita, dan mereka menganggap dirinya itu adalah orang yang paling disakiti. Lalu apakah seorang jomblo itu berhak bahagia? Tentu saja berhak bahagia. Jadi kalau misalnya kalian mau bahagia, simak tips yang kece-kece dari aku ya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video aku, buat kalian yang baru gabung dan baru masuk di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku ini. Dan kalian jangan lupa untuk aktifkan post notification-nya biar kalian bisa langsung nonton video-video baru aku selanjutnya. Dan buat kalian, aku sudah gabung dalam satu playlist, jadi kalian bisa langsung nonton dengan enjoy video mana yang kalian suka. Semoga kalian enjoy dalam menonton. Oke, tips yang pertama dari aku itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa aku suruh kamu mendekatkan diri kepada Tuhan? Ketika kamu merasa terpuruk, kamu pasti merasa sendiri. Terus kamu gak bakalan mau ngapa-ngapain, gak merasa punya siapa-siapa, tapi kamu malah lupa untuk meminta bantuan kepada Tuhanmu sendiri. Dengan kita berdoa, kita juga bisa mendapat jalan keluar dari masalah-masalah yang kita dapatkan. Seperti mungkin kalian bisa berdoa, membaca kitab-kitab buku agama, supaya kalian juga lebih tentram hatinya daripada kalian sakit hati, terpuruk, tapi gak tentram. Tips kedua dari aku adalah berhenti untuk memikirkan masalah jodoh atau berhenti memikirkan masalah kejombloan kalian. Itu akan menyebabkan kalian itu semakin pada saat di atas semakin terpuruk dan akhirnya kamu bisa gila, bahkan depresi, teman-teman. Jadi itu usahakan kalian stop untuk memikirkan jodohmu selanjutnya. Kalian harus memperbaiki diri dulu dan introspeksi diri biar kalian gak gila ataupun depresi. Gunakanlah energi yang saat itu kamu miliki. Misalnya energi pada saat itu tuh kamu merasa sedih, kamu bisa menulis buku atau menulis puisi atau berkarya sesuai dengan keinginan kamu. Kalau misalnya kamu dance, kamu cari lagu-lagu sedih buat kamu dance. Jangan sampai kamu sedih tapi kamu gak bisa berkarya buat diri kamu sendiri. Akhirnya kamu gila, terpuruk, dan kehilangan konsentrasi. Dan percayalah, pada saat kamu jones atau sedang jomblo, kamu itu bakalan dikasih seseorang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Entah itu permasalahan apa yang menyebabkan kamu putus. Biasanya dan umumnya kedua cewek atau cowok ini putus antara dua kasus sih menurutku. Yang pertama ada kasus ketidakcocokan, mungkin dari segi pendapat atau penghasilan atau yang lain, dan yang kedua adalah perselingkuhan. Menurutku itu aja sih, entah kamu nggak cocok atau salah satu dari kalian itu selingkuh. Next tipsnya adalah berhenti terlalu mengidolakan seseorang yang menghambat kalian itu susah move on dan susah untuk menemukan seseorang yang lebih lagi dari yang sebelumnya. Jadi di sini aku saranin buat kalian-kalian yang punya mantan, ternyata kamu mengidolakan dia dan kamu membandingkan dengan orang-orang next yang ngantri buat kamu. Jadi itu stop, nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengidolakan dia, kamu harus berpatokan sama dia. Oh, aku mau punya pacar kayak dia lagi nih. Nggak bisa kayak gitu. Emang spesies di bumi ini harus tetap sama kan? Enggak. Jadi buat kalian stop mengidolakan seseorang. Biarkan orang-orang lain, karakter orang lain mendekati diri kamu. Siapa tahu nyantol, cocok, dan nggak pernah kamu temukan sama pasangan sebelumnya.
Kenapa aku bilang kamu stop untuk mengidolakan seseorang? Siapa tahu idola yang kamu idolakan itu adalah jodoh orang yang kamu jaga, kan kamu juga yang rugi. Jadi bebasin diri kamu untuk berkenalan dengan siapapun, menerima sifat-sifat orang dari siapapun, karakter orang. Kalaupun misalnya kamu nyantol, ya udah silakan jalani ke hubungan yang lebih serius. Next tips dari aku adalah nikmati kebebasan saat jomblo yang kamu miliki. Kamu mungkin bisa melakukan hobi-hobi atau kebiasaan pas kamu jomblo sebelumnya. Sebelum kamu punya pacar kan pastinya kalian jomblo. Jadi kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang udah pernah kamu lakukan sebelumnya. Kenapa aku suruh kalian menikmati kebebasan kalian? Karena aku tahu banget pada saat kita merasa kesedihan, itu banyak banget sebenarnya hal-hal yang numpuk di otak kita. Apa sih seharusnya yang kita lakukan? Sebenarnya itu bagus banget buat motivasi diri sendiri. Kamu bisa traveling mungkin ke tempat yang belum kamu pernah kunjungi, terus mungkin menjalani hobi kamu, mungkin hobi kamu nyanyi keras-keras atau karaoke, itu bisa aja. Terus mungkin kamu belajar banyak hal-hal yang baru, terus fokus pada kesuksesan diri sendiri, mungkin bisa mulai menabung, investasi, ataupun membuat konten-konten yang baik untuk diri kamu sendiri. Kebebasan selanjutnya di sini bisa kamu buka bisnis baru, terus juga bisa melanjutkan hobi-hobi kamu yang udah lama kamu tinggal pada saat kamu jomblo dulu sebelum kamu pacaran. Kamu mungkin bisa melanjutkan hobinya itu dan membuka bisnis baru. Contohnya pengalaman pribadi aku pada saat jomblo dulu itu adalah 1 tahun, kok aku curhat ya. Dan aku membuka bisnis, jadinya ya udah aku fokusnya di bisnis aja. Terus pada saat memang aku lagi down-downnya itu, aku ngambil hobi baru aku, yaitu gym atau olahraga, dan menurutku itu dampak positif ketika kita lagi sedih atau galau. Next, tips selanjutnya adalah mencari teman yang banyak. Entah itu kamu meninggalkan teman lama kamu ketika kamu punya pacar, kamu bisa melaksanakannya lagi, hobi kamu, ngumpul-ngumpul atau gibah sama teman-teman. Biasanya untuk para wanita itu akan menghabiskan waktu-waktu dia jomblo itu adalah untuk gibah, ke salon, sama ke mall. Itu pengalaman pribadi aku. Terus untuk yang cowok-cowok biasanya palingan main game, biliar, atau enggak ya nongkrong-nongkrong, kopi santai sambil bawa gitar. Nah, kenapa aku suruh kalian buat cari teman sebanyak-banyaknya? Itu bisa membuka 2 peluang. Yang pertama adalah peluang kamu bisa menjadikan itu batu loncatan untuk mendapatkan jodoh baru. Yang kedua itu menentukan karir kamu. Siapa tahu kamu pernah satu kantor sama mantan kamu nih, kamu pengen resign biar gak balik lagi sama dia, ada temen kamu yang nawarin kerjaan, kan siapa tahu. Karena itu adalah salah satu pengalaman pribadi aku dengan mempunyai banyak teman. Aku mendapatkan pekerjaan baru dan mendapatkan pacar baru dari yang sebelumnya. Next tipsnya adalah rajin-rajinlah kamu menabung ketika kamu jomblo. Kenapa aku suruh kalian rajin-rajin menabung ketika kamu jomblo? Karena uang jajan untuk memanjakan pacar kamu itu udah nggak ada. Karena pada saat kamu pacaran, kamu beliin ini, beliin itu, harus shopping ke mall, harus minta uang jajan buat ke salon. Itu biasanya cewek-cewek sih yang minta kayak itu, dan nggak kebanyakan cewek memang seperti itu, tapi rata-rata nggak semua kayak gitu. Termasuk ada beberapa teman aku yang memang minta uang kepada temennya untuk jajan, dan pada saat dia jomblo akhirnya dia nabung kaya deh. Makanya kalau jomblo itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Next, tips yang terakhir adalah keluar dari zona nyaman. Ini biasanya adalah hal yang agak sulit dilakukan ketika kita harus keluar dari zona nyaman yang kita alami. Kita harus beradaptasi dengan berbagai karakter, sifat-sifat orang, terus kita juga mengenal orang baru lagi untuk masuk ke kehidupan kita. Salah satu contohnya itu adalah pengalaman aku sebenarnya males banget kalau misalnya disuruh kenalan sama cowok baru untuk mendampingi masa-masa suram. Kenapa? Karena harus mengenal dia lagi dari nol lagi. Terus kalau nggak cocok rugi juga ngatain cinta. Tapi sebenarnya itu pembelajaran hidup. Kadang banyak yang dibilang gonta-ganti pasangan. Habis ini kok udah seminggu putus lagi, habis ini sama ini, ya udah aku nggak nyalahin dia karena masih statusnya pacaran. Berarti kalau misalnya statusnya pacaran, kita masih bisa memilah-milih untuk kisah pribadi percintaan kita. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya dibilang gonta-ganti pacaran.
Itu tergantung buat kalian aja yang menyikapinya kayak gimana. Ini beda halnya keluar zona nyaman, gonta-ganti pacaran. Kalian pacarannya itu dalam artian selingkuh, gonta-gantinya. Habis sama ini putus, ternyata selingkuh sama ini. Itu malah membuat kalian itu terpuruk lebih jauh. Dan biasanya pada saat kita jomblo itu pasti mempunyai perasaan dendam, apalagi permasalahan yang bikin kita putus itu adalah selingkuh. Biasanya kita dendamnya itu adalah kepada orang yang dia ajak selingkuh, dan sosok ini dan pacar kamu ini atau mantan kamu ini pasti kita mempunyai rasa dendam. Dan aku juga punya tips, ini tips ampuh banget buat kalian yang ingin membalaskan dendam kalian. Aku nggak nyuruh kalian balas dendam ya, tapi memperbaiki diri jauh lebih baik supaya mantan kamu tuh merasa nyesel buat mutusin kamu atau nyelingkuhin kamu. Kamu harus berani berubah dalam diri kamu sendiri. Misalnya dari penampilan kamu nih nggak pernah semiran nih, kayak aku kan sekarang semiran. Coba deh kamu semiran, warnanya jangan norak-norak banget, yang biasa-biasa aja. Terus rubah penampilan kamu yang nggak pernah pakai baju seksi, coba deh pakai baju seksi. Mungkin seksinya nggak terlalu vulgar atau buka aurat, nanti dikira cabe-cabean. Pakai baju seksi yang enak dilihat dan nyaman untuk dipandang sama seseorang. Terus rubah sosial media kamu, jangan terus-terusan upload kesedihan kamu. Uploadlah kadang beberapa konten nyinyiran di story kamu yang bikin orang-orang itu sendiri menggelitik, tapi jangan terus-terus nyinyir ya, itu nggak baik. Dan kalau bisa foto-foto kamu usahakan yang lebih sensual dan lebih menarik buat orang dilihat. Itu sih tips yang dari aku, dan aku pun sudah mengalaminya. Dan lanjutkan hobi-hobi kamu yang tertunda sebelumnya, dan jangan takut melakukan sesuatu yang baru, siapa tahu itu memang nyantol di kepribadian kamu. Oke, itu dia tips jomblo berkualitas dari aku, sesuai dengan pengalaman pribadi dari aku sendiri, tidak meninggalkan etika-etika yang ada dan masih dalam batasan. Dan aku nggak mau teman-teman yang masih merasa jomblo, nggak pede karena nggak punya pacar, sedangkan yang lain masih punya pacar. Slow aja, tapi kamu jangan terlalu slow. Memang sih jodoh udah diatur sama yang di atas, tapi kalau kamu nggak mau keluar dari zona nyaman kamu, ya percuma aja kamu diem diri aja nunggu jodoh. Nggak mungkin bisa kalau kamu nggak gerak, bener nggak? Sama lagi satu deh, kamu jangan terlalu memilih jadi orang. Kalau misalnya kamu terlalu memilih jadi orang yang ngedeketin kamu itu bakalan terlalu ilfil. Kenapa sih cewek ini terlalu memilih jadi orang? Dan buat cowok-cowok juga nggak usah terlalu memilih jadi orang, mau yang cantik, mau yang sembok, mau yang gede-gede, itu nggak usah. Mending kalian cari pribadi yang baik, keluarganya gimana, backgroundnya gimana. Masalah cantik dan gak cantik itu masalah belakangan. Yang penting etika, sopan santun, dan kepintarannya itu masuk di kepribadian dan kehidupan sehari-hari. Well, itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya tips lainnya, kalian bisa tulis di bawah ini. Dan buat kalian juga misalnya ada request, aku mau cerita atau bagi tips apa tentang kehidupan pribadi atau zaman-zaman milenial sekarang, kalian bisa komen aja di bawah, atau enggak kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram di sini, atau enggak di bawah ini sudah aku tulis. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku ini, dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye, sampai ketemu di next cerita atau tips lainnya. Bye.